kali apanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Tapi sebelum beliau menyampaikan tausiahnya, mari kita bersolawat sejenak kepada baginda Muhammad SAW untuk mengiringi beliau ke mimbar. Monggo jemaah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala alihi wa sallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Dengan segala hormat kepada Bapak Ustadz Ali Mujib, waktu dan kesempatan sepenuhnya saya persilakan. Semoga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil khalqi jam'an wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhra. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'dah. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, segenap dewan asatiz wa asatidah, para pembimbing, para pembina, pendiri Majelis Taklim Iwamit on Air, Ketua, Wakil Ketua dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdiannya, santri-santri Iwamit on Air dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, yang senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususan khasah keluarga Tulip Mania. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore yang penuh berkah, sore yang penuh rahmah, sore yang penuh kebahagiaan. Karena orang yang berpuasa pasti akan merasa senang ketika menjelang buka puasa. Dan kita semua sudah berada di waktu menjelang buka puasa dan juga menjelang hari raya. Tentunya ini adalah hal yang sangat menggembirakan dalam kehidupan kita. Dengan harapan kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya, menyelesaikan Ramadan sesuai dengan tuntutannya, maka keluar Ramadan kita akan menjadi orang yang lebih baik ke depannya, dan mudah-mudahan dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang ya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, maka sesuai dengan tema Tulip Mania hari ini adalah Ramadan sebagai momentum perubahan positif. Ini menjadi sesuatu yang pasti.
Ramadan adalah sebagai momentum perubahan yang positif, harus dan pasti. Kenapa saya sering mengatakan bahwa Ramadan disebut dengan syahrut tarbiyah? Ramadan disebut dengan syahrut tarbiyah. Ramadan adalah bulan di mana kita dipun tarbiyah. Bulan di mana kita dipun didik oleh Allah melewati Ramadan. Maka perubahan yang pasti adalah husnul khuluq. Itu pasti. Perubahan yang pasti adalah taqwallah. Perubahan yang pasti adalah tawakal 'alallah. Ini yang menjadi beberapa hal yang menjadikan kita berubah kepada yang positif dikarenakan Ramadan. Maka orang tambah tua, tambah baik. Ini karena apa? Ini karena perubahan positif daripada Ramadan itu sendiri. Bukan Ramadannya, tapi puasanya. Bukan hanya Ramadannya, tapi puasanya lah yang merubah orang untuk menjadi berubah kepada sesuatu yang positif. Karena ini yang menjadi poin adalah puasa. Ramadan ini adalah puasa. Makanya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Itu sudah pasti. Barang siapa yang puasanya imanan wahtisaban, sudah karena iman dan karena Allah semata. Karena pahala Allah, bukan karena dipuji orang, bukan karena ingin dijuluki orang as-shaim dan seterusnya, maka dia diampuni Allah dosa-dosa yang telah berlalu, ma taqaddama min dzambih. Dan kita pasti akan tahu perubahan signifikan dari orang yang diampuni Allah dosanya. Kita pasti tahu bagaimana orang yang diampuni Allah dosanya. Artinya orang-orang yang diterima Allah dalam tobatnya. Nah, ini kan sudah jelas sekali. Banyak perubahan yang mestinya dimiliki oleh seseorang yang memasuki Ramadan sehingga dia keluar dari Ramadan, itu pasti sudah jelas ada perubahan yang luar biasa dari orang-orang yang diampuni Allah dosanya. Makanya kan sering saya mengatakan, para badul hukama ditanya, halit ta'ibi min alamatin yu'rafu annahu bila taubatuhu. Badul hukama ditanya, adakah orang yang bertobat itu sebuah tanda-tanda bahwa tobatnya diterima oleh Allah? Badul hukama menjawab, na'am, alamatuhu arba'atu asya. Jelas ada alamat orang diterima Allah tobatnya, ada 4 hal. Yang pertama, awaluha ayang qati'an ashabisu wa yuriyahum haibatan min nafsihi wa yukhalitas sholihin. Perubahan yang pasti kalau orang itu diampuni Allah dosanya, yang jelas dia sudah bisa memutus teman-teman buruknya dan dia menampakkan sifat yang takut dari dirinya ketika dia bergaul dengan orang-orang yang buruk ini. Pindahnya apa? Wa yukhalitas sholihin, dia akan pindah bercampur dengan orang-orang yang soleh. Ini kan sudah juga perubahan. Namun bukan hanya ini saja jamaah yang dirahmati Allah. Ketika orang dikatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambih, ini sudah pasti membawa perubahan yang luar biasa dalam diri seseorang. Dalam diri seseorang ada perubahan. Bahkan di Lailatul Qadar itu aja malaikat Jibril itu ternyata turun. Di Lailatul Qadar itu malaikat Jibril turun, ternyata dia bersalaman dengan orang-orang yang menjumpai Lailatul Qadar. Luar biasa itu di kitab sampaikan. Tandanya orang yang ketemu dengan Lailatul Qadar, kemudian dia disalamin malaikat Jibril, Masya Allah, dia akan mengeluarkan air mata. Tiba-tiba air matanya keluar. Waqsha'ara jilduhu,
ulu langit, kulitnya merinding, raqaqal buhu, akan lembut hatinya. Itu ciri-ciri orang yang disalami malaikat Jibril tatkala ketemu dengan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar kan Jibril turun dengan membawa rombongan malaikat yang tak terhitung itu turun, kemudian memberi salaman dengan orang-orang yang ketemu pada malam Lailatul Qadar itu, maka ada ciri-cirinya seperti itu. Ya. Maka demikian pula Ramadan atau Ramadan atau puasa pasti akan membawa orang berubah. Rubahnya dalam segi apa? Otomatis sebagaimana yang Allah sampaikan, la'allakum tattaqun, Allah akan menjadikan mereka orang-orang yang bertakwa. Maka perubahan yang jelas, ibu-ibu, Mbak yang dirahmati Allah, takwa. Orang itu akan semakin takwa. Kalau dulu takwa mungkin kadar ketakwaannya mungkin menurun. Tapi setelah Ramadan, kadar ketakwaan itulah yang merubah semakin tinggi, kadar ketakwaannya semakin tebal. Itu dibuktikan betul. Yang jelas jenengan ketahui. Orang itu kalau usai Ramadan pasti punya perubahan. Perubahannya apa? Gelem ngakoni salah. Mau mengaku seperti orang yang bersalah. Sampeyan tunggu, orang mengaku salah itu nunggu Ramadan dulu. Makanya kalau hari raya, yuk, pira-pira luputku di sepura ya yuk. Oh alah nggih yuk, to disi-disan, ala pira-pira luputku disi-disan rebutan salah. Rebutan ngaturno keluputan. Ini jelas perubahan yang pasti kita temui setelah Ramadan usai. Dini eneng wong, cetuk wong ora gelem rebutan salah. Ini pancen Ramadannya yang bermasalah. Maka coba, sampai kapan Ramadan kita, perubahan dari Ramadan kita bertahan? Ya wes paling seminggu, rong minggu, bantere saulan. Biasane niki mumpung tasik Sawal nggih, pira-pira lepat kula dipun sepura lho. Bahasane ngoten niku. Lho njaluk sepura ngenteni bulan Sawal. Bahkan enteng ngapura wong niku lho ngenteni bulan Sawal. Ini apa? Ini wujud perubahan positif ketika orang usai melaksanakan Ramadan atau orang selesai melaksanakan puasa. Maka ini menjadi tuntutan. Kita masuk Ramadan, kemudian kita puasa, masuk tuntutan yang besar untuk kita berubah kepada yang positif. Kalau dulunya bakhil, habis Ramadan, harusnya dia dermawan. Kenapa, Ustadz? Harus demikian? Iya, Ramadan mentarbiah kita untuk habis Ramadan punya jiwa sosial yang tinggi. Sosial yang tinggi itu dipelajari dari apa, Ustadz? Melalui Ramadan. Melalui Ramadan, sosial yang tinggi akan kita lakukan karena Allah mentarbiah kita berpuasa. Ketika puasa kita merasakan lapar, dan orang yang merasakan lapar ini akan menjadi pelajaran, akan menjadi sebuah tarbiyah baginya ketika dia bayangin, ya Allah, kita tuh kalau kagak makan seharian kayak gini Bu laparnya. Bagaimana orang di luar sana yang tidak beruntung seperti kita satu hari bisa makan 2 kali, 3 kali, seperti apa rasanya mereka merasakan lapar. Lapar kita jadi pelajaran untuk kita berubah setelah Ramadan. Banyak orang yang tidak paham, puasa ini pelajarannya apa sih kok sebut sahur tarbiyah? Nggih, nek ngaji ya mboten roh. Kalau kita tidak ngaji, tidak tahu. Ramadan itu mentarbiyah apa? Masa saya pikir ya puasa-puasa, sahur buka puasa, sahur buka puasa, dalu tadarus Quran, sore rona senja, hanya itu aja, ya ada pelajarannya. Mungkin pelajarannya ngaji tadi kalau Anda mau mendengarkan kajian. Banyak yang tidak tahu bahwa Ramadan mentarbiyah orang untuk menjadi yang lebih baik. Makanya Ramadan momentum perubahan kepada yang positif. Pinter, sengge judul pinter. Kulo ra iso nggih judul iki. Nggih, kulo ra iso nggih judul. Maka kulo pilih diparingi judul, kulo ngaji malah iso. Lek pun nggih judul kulo ra iso. Ini butuh orang yang jenius, judul iku ada judul ra masuk barang. Judul ora masuk blas iki piye lah ini
Perlu orang cerdas untuk menentukan judul, itu perlu orang cerdas. Ora syukur wong sebagai judul ya Bu. Ora syukur wong rumangsamu tak semudah itu bikin tema itu. Ya. Jadi orang nanti akan bisa memastikan sebuah tema ketika gerambiangan dia memang ada dalam tema itu. Lelek yang memutuskan tema atau judul kayak tidak ada gerambiangan, ya ora mungkin. Artinya kita cerdas. Jadi kita tuh sebagai pengarang itu kalau ingin mengkasih tema, sebelum kita memunculkan tema, karangan sudah ada dulu. Jadi membuat tema itu muncul setelah karangan itu ada sebetulnya. Ya, maka ini betul pelajaran, ya. Memberikan momentum kita untuk berubah yang positif. Itu tak katakan harga mati dalam kita masuk Ramadan, harus yang namanya perubahan yang positif. Maka ibu-ibu, mbak yang dirahmati Allah, bahwa habis bulan Ramadan disebut bulan apa? Bulan Ramadan usai, maka muncul namanya Syawalun atau bulan Syawal. Makna Syawal? Apa itu makna Syawal? Syawal adalah makna bulan peningkatan. Peningkatan dari apa, Ustadz? Peningkatan dari yang buruk menjadi baik. Peningkatan jadi yang malas menjadi rajin. Peningkatan dari yang bakhil menuju dermawan. Peningkatan ibadah yang kurang khusyuk menjadi khusyuk. Peningkatan kesemangatan membaca Al-Quran. Peningkatan kesemangatan berubah untuk jadi orang yang baik. Ini masuk pada bulan Syawal. Maka Syawal tidak jatuh setelah Dzulhijjah, tapi Syawal jatuh setelah Ramadan. Karena Syawal bermakna peningkatan. Kenapa kok Syawal bermakna peningkatan? Iya, karena orang yang habis menjalani Ramadan pasti akan meningkat pola kebaikan. Akan meningkat jenis kebaikannya. Karena apa? Dipastikan Syawal karena dia ditarbiyah selama Ramadan. Maka jelas Ramadan akan membawa kita sebagai momentum untuk menjadi orang berubah untuk kepada yang positif. Tadi saya sampaikan, Ramadan itu mentarbiyah kita untuk jadi orang dermawan. Lewat apa, Ustadz? Lewat kelaparan kita setiap hari ini. Maka orang puasa semakin dia lapar, semakin besar pahalanya. Maka Masya Allah, orang-orang yang hari ini kerja, dia tetap bisa berpuasa, itu luar biasa. Allah menghargai. Allah menghargai orang yang kerja keras tapi tetap berpuasa. Puasa bukan berarti bermalas-malasan. Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa justru perang. Puasa justru perang. Ya, artinya apa? Puasa bukan untuk kita malas. Ya, makanya orang di luar sana itu yang kita heran, ya Allah, mereka kerja keras, keringat berkucuran, tapi tetap mampu mempertahankan puasa. Ini fadl dari Allah yang wajib disyukuri. Kadang-kadang orang sudah bilang gini, ya Bu, ya Allah Pak, enggak bisa Pak, enggak sanggup saya puasa. Padahal kenapa? Berat Pak, kita kerja keras Pak. Belum dia sudah katakan itu. Karena dia tidak pernah sadar bahwa yang memberi kemampuan berpuasa itu siapa? Allah. Yang memberi kemampuan kita untuk mampu puasa itu Allah. Tapi orang menghakimi diri sendiri. Ini kesalahan manusia. Jangan menghakimi dirimu sendiri. Kita itu milik Allah, kita itu urusan Allah. Tapi kadang-kadang orang menghakimi diri sendiri. Makanya kalau sering matur, jangan kamu bilang tidak mampu. Ini negara kita diajarkan untuk tidak mampu. Ini kebodohan negara kita mengajarkan orang tidak mampu karena bantuan dari pemerintah ini mengajarkan masyarakat kita untuk menjadi orang yang tidak mampu. Mau kasih gratis sekolah anak saja, suruh minta keterangan di balai desa, dia keterangannya tidak mampu. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang kaya datang ke balai desa demi untuk mendapatkan bebas gratis sekolah anaknya dengan memberikan identitas tidak mampu. Itu menjadi doamu sendiri. Itu menjadi doanya sendiri ketika dia bilang tidak mampu.
Maka negara tidak memberikan yang terbaik kepada umat. Berikan yang terbaik dengan cara benar, gratis siapapun. Warga negara gratis, bebas, enak itu. Dah, kalau ingin anaknya sekolah tidak bayar, cari keterangan tidak mampu. Anda, masyarakat kita, datang berduyun-duyun ke balai desa, meminta tanda tangan kepala desa bahwa saya keluarga tidak mampu. Ini kan menjadi doa sendiri. Keyakinanmu menjadi doamu. Maka yakinkan yang baik-baik saja, gitu ya. Baik, yakinkan yang baik dalam hidup ini. Jangan kita meyakini hal-hal yang tidak baik, karena keyakinan yang tidak baik akan terwujud karena itu menjadi sebagian dari doa kamu. Kembali, jangan menghakimi diri sendiri. Jangan bilang apa-apa nggak mampu, nggak bisa, nggak kuat. Jangan. Katakan insya Allah. Mbak, ini ada tarian mau tablek akbar, ngundang Gus Azmi, tariane 40.000 wong sitoke. Jenengan kira-kira munine nggak kuat apa insya Allah bu kira-kira? Tarian sampean kira-kira ditarik sak mono ki insya Allah apa ndak kuat atungan? Ora kuat. Jawabnya itu apa? Engkau tak mikir dhisik ngono. Ya ini loh, menghakimi diri sendiri itu tanpa kita sadar bahwa kita menghakimi diri kita sendiri. Ditarik apa-apa, ndak kuat, ndak mampu, ndak iso, dan itu hilangkan dari diri kita. Karena keyakinan kita tidak kuat ini, maka inilah yang akan membawa kita tidak kuat selamanya. Kita mau pulang, contohnya aja nih, kita mau pulang Indo, aku dong iso yu, nek boleh Indo dong iso. Lah nyapa wong anakku lekas kuliah, dong iso. Mboten niku bahasa seperti itu biasa terjadi napa mboten Bu? Bahasa seperti itu. Bu, terjadi mboten bahasa seperti itu. Ketika dia belum bisa terjadi apa? Banyak terjadi. Jangan bicara itu, nggih. Nggih, insyaallah nggih muga-muga kita saged wasul insyaallah. Ngoten mawon. Urung iso aku lek kon mulai saiki rong iso tenan, rong iso. Artinya tanpa jenengan. Tapi pun lek anjing nambah kontrak emosi. Ya sudahlah, pokoknya nambah gitu aja. Pokoknya jangan bilang ndak iso mboten usah nggih. Pancen kita nambah kontrak gitu aja. Jangan menghakimi diri sendiri bahwa kita pihak urung iso mulih yo. Pokoknya selesai nambah kontrak apa sih pengen ngaji ngono ae to. Kan nambah kontrak nambah sih pengen ngaji aku. Nek kadung rasane ngaji ngene wis gak mulih aku utang urung lunas utange gitu. Lunas utange nggih nyarutang gitu apa-apa. Pokok sing penting jangan membiasakan menghakimi diri sendiri. Karena penghakiman kita kepada diri kita sendiri akan jadi doa untuk kita sendiri. Dan itu sangat memberatkan kita sendiri ya. Ojo muni ra iso, ojo muni ra kuat, ojo muni ra mampu. Selalu katakan insya Allah. Manusia tidak punya kemampuan. Sampai kapanpun tidak punya daya kemampuan apapun. Manusia hanya bisa insya Allah ketika Allah menghendaki apa sih yang tidak. Ketika Allah berkehendak apa sih yang tidak. Pasti terjadi. Inilah manusia. Jadi jangan membiasakan menghakimi diri sendiri. Pun kembali kepada perubahan dalam rangka proses pentarbiyahan tadi. Banyak orang yang tidak sadar, Ramadan mentarbiah, kenapa kita lapar? Semakin kita lapar, itu semakin besar pahalanya. Podo-podo posone yang beda. Ya, ngoten niku. Podo-podo posone yang ganjarane beda. Kono poso tapi tidak ada lapar. Karena apa? Dia di rumah, kerjanya deres Quran, ngaji kitab, ngejekne santri. Yo beda harus kerja keras, apa nek kuli bangunan. Itu pakai kaidah man kasura fi'luhu napa kaidahe man kasura fi'luhu kasura fadluhu sapa sing akeh penggaweane ya akeh ganjaran mangkana aksara fi'lan kana aksara fadlan balik man kana aksara fi'lan kana aksara fadlan sapa sing akeh gayane ya akeh bayarane ngono. Nah, podo rekoso niku ya podo mawon. Ya, al-ajru biqadri ta'ab. Ingat. Pahala itu diukur seberapa payahnya. Al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu diukur seberapa payah. Nah, sekarang tidak.
ujroh itu diukur seberapa terkenalnya orang. Okay. Ujroh itu diukur seberapa terkenalnya orang, bukan apa yang dia berikan, tapi siapa orangnya. Makanya saiki aja golek jenang lek rong duwe jeneng cara wong Jawa. Aja golek jenang lek rong duwe jeneng. Mubalek itu sampai contoh mubalek. Kajiannya ya mungkin standar saja. Tapi dia sudah punya nama, ujrohnya beda kalau orang yang kajiannya bermutu, tapi orangnya tidak terkenal, beda banget. Nah, itu yang tidak sesuai dengan kaidah. Kaidahnya kan al-ajru bi qadri pahala itu diukur seberapa rekosone, seberapa payahnya. Nah, ngoten niku. Padha karo yang guru ngulang seberapa kualitas kajiannya. Nah, ini sing bedakno kudune niku al-ajru bi qadri ngoten niku. Bagaimana kualitas gurunya ini dalam memberikan kajian? Punya kualitas enggak memberikan kajian? Nah, itu harusnya seperti itu. Nah, sekarang enggak, bukan kualitas kajiannya, tapi kualitas punya nama atau kualitas keviralannya. Dan ini yang digoleki wong ning kono kuwi. Mulane ya ora oleh ngelmu, sehingga yang dicari kan itu seberapa viral. Yang dicari seberapa viralnya, bukan kualitas keilmuannya. Jadi mencari sing bener ya wonge viral, kualitas keilmuannya ada, Gus Baha jelas orangnya viral, kualitas keilmuannya ada. Gus Kausar, kualitasnya viral ada, kualitas kajiannya itu ada. Saya suka Gus Kausar itu, selalu mengutip kitab Ihya, saya suka. Dia punya kualitas, kajiannya punya mutu. Nah, tur dia viral. Nah, kuwi golek sing ngono kuwi. Tur ya keturunane wong soleh, ya jelas itu menjadi apa nggih daya tarik tersendiri. Pun kembali puasa itu memberikan tarbiyah. Orang semakin payah dalam menjalani puasa, semakin besar pahalanya. Al-ajru bi qadri ta'am. Lho padha-padha poso sedinane Ustaz, padha-padha gak mangane nggih nang kono rekoso pekerja keras kuli bangunan masyaallah beberapa tahun yang lalu di tahun 2007 saya 2007 2008 itu saya kerja di bangunan. Ujiannya luar biasa. Orang-orang proyek itu bisa dihitung jari siapa yang berpuasa. Satu proyek itu yang puasa bisa dihitung jari paling 5, 4 liyane mboten poso. Maka dia sudah merasakan terik matahari panas luar biasa. Dia tetap berpuasa, belum ujiannya teman-teman satu proyek minum es siang hari di panas yang bolong itu minum es, masya Allah, pek celegukan, ya Allah Gusti, ndah lezate di siang bolong haus seperti ini. Orang-orang minum es jus, minum es kuku bima, minum extra jus, ini tertarik betul, dan inilah yang menambahkan pahala luar biasa. Al-ajru bi qadri ta'ab. Pun di samping ini, lapar inilah yang akan mentarbiah kita untuk menjadikan momentum perubahan kepada yang positif. Artinya, orang habis Ramadan dituntut untuk jadi orang yang dermawan. Apa Pak alasannya? Ya, ketika kita lapar, bisa membayangkan, ya Allah, kayak gini sih lapar itu. Allah mendidik kita itu. Kayak gini ya orang lapar itu, Masya Allah. Betapa payahnya orang di luar sana yang tidak beruntung seperti kita. Berhari-hari, bukan hanya Ramadan dia lapar, hari-harinya dia lapar, maka dia tidak akan pernah makan sebelum dia mengajak orang lain makan. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam diangkat sebagai Khalilullah. Apa yang menyebabkan Ibrahim diangkat Khalilullah? Apa? Ada 3 hal. Hal yang pertama yang dipilih oleh Ibrahim sehingga diangkat sebagai Khalilullah, dia akan mementingkan hal yang berkaitan dengan Allah daripada hal yang tidak berkaitan dengan Allah. Dia akan mendahulukan hal yang hubungannya dengan Allah daripada yang tidak berhubungan dengan Allah. Yang pertama, ini amalan prioritas Ibrahim sampai diangkat Khalilullah. Yang kedua, dia tidak akan pernah makan kecuali ada teman yang menemani dalam dia makan. Maka kalau mau sarapan harus jalan kaki berapa kilo mencari orang untuk diajak sarapan. Nabi Ibrahim itu
dia nggak akan sarapan kalau nggak ada teman yang ikut sarapan dengan. Iku beda karo sampean. Lah nang wong malah gak iso mangan, yang tadi wonge mulih. Nggih Bu, arep mangan beh nang tamu, ora kok tamu dijak mangan, mangane balik sik kok tadi tamune mulih lagi makan. Nah, iki bedane. Yang ketiga, dia nyaman dengan apa yang dijaminkan oleh Allah kepadanya. Nah, dia nyaman dengan setiap apa yang dijaminkan Allah kepadanya kaitan masalah rezeki. Inilah yang menjadikan Nabi Ibrahim diangkat jadi Khalilullah. Jadi melapar yang kita rasakan Ramadan ini akan menjadi pentarbian yang besar. Ya Allah, di luaran sana ada orang yang kelaparan. Tadi saya ditelepon teman saya, Ustadz, ini ada duafa, sangat-sangat duafa Ustadz katanya. Loh, orang mana? Ini orang Surabaya yang suaminya sakit, kemudian tidak bisa ngontrak, akhirnya pulang ke desa saya ini. Tidak tahu saya orang-orang mana, tidak tahu. Orangnya, suaminya sakit, tidak mampu bayar kontrakan Surabaya, akhirnya pulang ke saudaranya, terus nempati rumah-rumah di tetangga saya yang kosong-kosong itu banyak. Itu kan tidak bayar. Ini betul-betul disampaikan. Dia tidak puasa karena sakit. Kemudian dia tidak punya apa-apa untuk dia berbuka puasa atau sahur. Nah, ini kan kita membayangkan lah, ya Allah, kita orang kadang-kadang buang-buang nasi. Tapi di luaran sana ternyata masih ada orang yang butuh dengan nasi, itu sangat-sangat membutuhkan. Makanya Uwais Al-Qarni selalu mengatakan, Uwais Al-Qarni itu ulama besar yang rohnya dijumpai Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj. Namanya roh mujarradah. Uwais Al-Qarni belum lahir, tapi Nabi sudah menjumpai Uwais Al-Qarni di surga. Uwais Al-Qarni itu orang yang hebatnya luar biasa. Di samping dia terkenal menghajikan ibunya dengan menggendong. Bukan hanya itu saja. Ibunya itu, Uwais Al-Qarni itu orang miskin. Dia buruh mengembala kambing. Tiba-tiba ibunya minta haji. Nak, ibu minta haji, nak. Oh, nggih Bu, insya Allah. Tidak punya uang untuk naik kendaraan. Tidak punya uang untuk nyewa unta. Akhirnya Uwais Al-Qarni setiap hari gendongi weduse, digendongi, belajar gendong boe. Akhirnya haji tiba, maka Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari rumah sampai ke Masjidil Haram, digendong terus oleh Uwais Al-Qarni. Ini terkenalnya menjadi seorang wali. Di samping itu terkenalnya, saya baca kitabnya. Setiap sore Uwais Al-Qarni selalu mengeluarkan makanan yang ada di rumahnya. Setiap sore, setelah habis maghrib, semua sisa makanan yang ada dikeluarkan, disedekahkan kepada siapapun yang mau. Jadi malam hari di rumah Uwais Al-Qarni tidak ada makanan sama sekali. Enggak seperti kita. Nah, habis hari ini masukkan kulkas gitu, ya. Nah, ini perubahan puasa Ramadan kita yang kurang ditarbiyah. Saya kira kalau orang-orang tempat saya sendiri, semuanya orang-orang cukup, tidak ada yang kelaparan. Tadi saya dilapori itu tadi teman saya bilang, ya Allah, ternyata dia orang dari Surabaya yang dia datang ke sini karena tidak punya tempat tinggal, sehingga dia tidak punya pekerjaan tentunya, sehingga dia bersedekah. Inilah yang menggugah kita untuk menjadi orang yang kuat. Perubahan yang pasti orang berpuasa ketika puasa ini diterima Allah tentunya menjadi syarat utama. Neng lek kula jenengan Ramadan iki tidak diterima Allah, ya jar para perubahan Bu. Orang yang puasanya diterima Allah itu pastinya disyaratkan dulu Ramadannya diterima Allah. Oke. Kalau Ramadan yang kita laksanakan 1 bulan penuh ini diterima Allah, jangan khawatir. Pasti kita akan merasakan perubahan dalam hidup kita. Namun Ramadan usai kemudian tidak ada perubahan sama sekali dalam diri kita. Artinya Ramadan kita memang belum diterima oleh Allah. Puasa kita, tahajud kita, ini yang menjadi momentum untuk kita berubah. Syaratnya adalah pastikan dulu Ramadan kita terima Allah. Makanya tadi saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba
alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Kalau kita mengkaji kitab Nashihul Ibad, disampaikan andai takwa itu sebuah pintu. Untuk sampai ke pintu yang namanya takwa, kamu harus bisa membenci dunia, mencintai akhirat. Harus memilih akhirat daripada dunia. Itu untuk mencapai takwa. Makanya Ramadan seperti ini, kemampuan kita. Endingnya puasa ini, la'allakum tattaqun. Karena kita tidak membiarkan hawa nafsu kita merajalela. Kita tidak membiarkan hawa nafsu kita berkembang. Karena ditarbiyah Allah dengan Ramadan, dengan puasa. Maka semakin orang ditarbiyah, nafsunya semakin digembleng, maka tentunya ketika ini kita dalam mentarbiyah ini kok dinyatakan lulus, maka ini lulus ya tenanan, orang kok Allahu Akbar menang ngono, menang ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir kemenangan namanya. Menang mengalahkan nafsu-nafsu kita selama 1 bulan. Ketika bukti kita menang dari puasa 1 bulan tadi, ya nanti perubahannya seperti apa? La'allakum tattaqun. Makanya terus sambung wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Nek wis ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hari raya panggilannya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Langga. Berarti ketika Ramadan kita diterima Allah, pasti akan membawa perubahan yang signifikan dalam hidup kita ini dalam ranah kebaikan. Ini bau puasa kita tarbiyahnya. Belum nanti di namanya Syahrus Sabar. Ya, sabar. Ini juga ada dalam puasa tadi. Makanya habis Ramadan perubahannya apa? Ya perubahannya mestinya lebih sabar daripada sebelum Ramadan. Orang mutungan, orang encu beran jenengan, orang nesunan. Jadi tarbiyah Ramadan sabar rek, luwe kaya apa rek, ngenteni ya maghrib, ngenteni buka deng, langgek buka, luwe jane ke jam 2 mang, ya ngelak jane ke jam 2 mang. Tapi dia sabar. Inilah yang namanya tarbiyah ibu-ibu. Baik. Artinya pasti kalau bicara Ramadan momentum untuk dalam perubahan dalam hal yang positif jelas. Qur'annya la'allakum tattaqun tadi perubahannya endingnya orang yang berpuasa di Ramadan pasti akan semakin bertakwa Allah. Maka kuncinya satu, bisa enggak nanti Ramadan kita ini akan menjadi momentum untuk perubahan dalam hal yang positif? Pertanyaannya tunggal, diterima enggak puasa kita? Kalau diterima sih jelas. Maka orang dianggap seperti itu mampu untuk dermawan, mampu untuk bersabar, maka ini dikumpulkan yang namanya husnul khuluq. Husnul khuluq namanya. Bagusnya Pak Kerti. Nah, kalau kita tahu husnul khuluq seperti itu, maka bagaimana husnul khuluq itu? Husnul khuluq itu ya Allah, Nabi ditanya, ya Rasul, apa itu husnul khuluq? Salah rajulun Rasulullah SAW ngan husnul khuluq. Seorang bertanya Rasul tentang husnul khuluq, maka Nabi fatala qaulahu ta'ala khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Husnul khuluq itu
ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa itu husnul khuluq? Maka husnul khuluq, Nabi membacakan Al-Quran, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Husnul khuluq itu adalah khuzil afwa, mampu untuk mengambil sesuatu ketika orang lain meminta maaf pada kita, mampu untuk memberi maaf. Khuzil afwa, ampuni orang. Siapapun yang salah dengan kita, ampuni kesalahannya. Sebesar apapun, ya, sebesar apapun kesalahannya, ampuni. Menyakiti, ya, menyakiti seperti apa, udahlah. Dia doleh pada saya, enggak. Kalau kamu orang yang sudah dianggap perubahan Ramadan menjadi orang yang husnul khuluq, pasti mampu melaksanakan perintah Allah. Khuzil afwa, ampuni orang yang salah kepada kamu. Bahkan dia tidak minta maaf saja sudah kamu ampunkan. Orang-orang yang salah dengan saya, baik dia minta maaf atau enggak, tak ampuni, tidak masalah. Itu orang jembar dadane, yokelo husnul khuluq. Tapi proses untuk mencapai itu tidak mudah. Tarbiyah dulu Ramadan. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Husnul khuluq itu ampuni orang yang salah dengan kamu, sebesar apapun kesalahannya. Wa'mur bil urfi, perintahlah kebaikan dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Itu kata Allah kalau menyikapi namanya husnul khuluq. Nabi mengatakan husnul khuluq itu huwa antasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa ta'fu amman dhalamaka wa ta'fu amman dhalamaka. Nah, ini tak kutip dari kitab Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 48. Ini ibu-ibu Mbak yang dirahmati Allah. Orang itu perubahan yang pasti Ramadan, husnul khuluq, poinnya di situ. Husnul khuluq. Nah, husnul khuluq sendiri menurut Rasulullah, kalau Qur'annya khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin, Nabi juga mengatakan bahwa husnul khuluq huwa antasila man qata'aka, menyambung silaturahim terhadap orang yang telah memutus silaturahimnya kepada kamu. Bukan kita memutus baru menyambung, enggak. Orang-orang yang berusaha memutus silaturahim dengan kita, kita yang datang ke sana untuk menyambung. Itu namanya husnul khuluq. Dan ini kadang-kadang akan muncul setelah Ramadan. Dolan sederek tebih, mpun dangu mboten sambung. Yuk Ramadan momentum hari raya, mumpung saya disambangi silaturahim. Kebanyakannya ngoten mboten tiang-tiang niku. Nah, ini perubahan Ramadan, tapi tidak pernah dirasakan oleh manusia, dianggap biasa-biasa saja. Ora iso. Itu program Ramadan. Antasila man qata'aka. Yang kedua, wa tu'ti man haramaka, memberi orang yang selalu menghalang-halangi keinginan kamu. Sampai dihalang-halangi kabeh. Dihalang-halangi kebutuhannya, hajatnya apa dihalang-halangi, tapi ketika Anda punya, kok kasih orang itu. Yang ketiga apa? Wa ta'fu amman dhalamaka, mengampuni orang yang telah zalim kepadamu, itulah husnul khuluq. Maka perubahan yang pasti adalah takwa Allah. Takwa Allah pasti muncul namanya husnul khuluq. Takwa itu pasti muncul husnul khuluq. Jamaah yang dirahmati Allah, sedikit yang saya sampaikan, masih ada waktu 5 menit untuk silakan bertanya. Namun sebelum tanya dimulai, tak dungani pisan kok karek melayu bur buka puasa ngoten nggih ya. Sedikit yang saya sampaikan tentang Ramadan, momentum apa bumang judulnya? Sebagai momentum perubahan positif. Maka ini mudah-mudahan betul-betul Allah jadikan Ramadan kita ini Ramadan yang benar-benar membawa kita untuk berubah menjadi orang-orang pada Allah, orang yang sedikit susah. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ya Allah imanan da'iman wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa badanan waladan salihah ya Allah wa waladan salihah wa salihata wa ilman nafi'an wa amalan maqbul wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa umran thawiban bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, mekaten lan semanten ingkang saged aturaken langkung pangapunten mungkin ada kesempatan bertanya lek enten nek mboten nggih tutup mawon buka puasa mawon nggih. Mekaten wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa masih ada waktu, Bu? Semi? Nggak usah, waktunya mepet ya, langsung kesan-kesannya saja ya, pertemuan terakhir Salihatah gitu. Terakhir Ramadan Abah untuk kami jamaah Iwamid on air dan khususnya kelompok pribadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah usia Ramadan, jadilah orang yang dewasa. Setelah Ramadan, jadilah orang yang dewasa dalam berpikir. Jangan menuruti ego kita sendiri. Jadilah orang yang dewasa. Orang dewasa lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ini namanya orang dewasa. Umur boleh tua, tapi otak belum tentu dewasa. Nah, dewasa ini pasti karena ilmu. Dewasa ini karena mampu untuk mengendalikan hawa nafsu. Kita akan jadi orang yang dewasa. Jadi berpikir dewasa itu berpikir bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Dewasa itu berpikir bagaimana orang mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Dewasa itu berpikir orang bagaimana dia merasa nyaman dengan keberadaan saya. Dewasa itu orang bisa nyaman karena ucapan saya. Orang dewasa itu orang lain nyaman dengan keputusan saya. Sehingga tidak mudah memberi keputusan akan sesuatu yang sifatnya umum. Yang kedua, habis Ramadan tentunya belajar untuk istiqomah. Istiqomah itu tidak ada yang mengalahkan istiqomah. Al-istiqomatu khairun min alfi karamatin. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Apalah arti keramat? Keramat itu kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Semuanya bisa terbang, bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit, bisa menenangkan orang yang galau. Itu kan keramat sebetulnya. Makanya kita kalau galau datang ke kiai, ya Bu. Kalau yang punya ustadz, kalau sedang susah lalu menghubungi ustadz, gimana ustadz, gimana ustadz. Nah itu karena karomahnya ustadz tadi, karena dia punya istiqomah. Al istiqomah itu khairum min alfi karamatin. Tidak ada yang mengalahkan istiqomah. Anda pinter, tapi tidak istiqomah, kurang berkahnya. Kita bodoh, tapi istiqomah. Bodoh yang istiqomah inilah yang akan mendatangkan berkah yang luar biasa. Makanya jangan lupa berpikir yang dewasa, berikan manfaat untuk orang lain, berikan keputusan yang bermanfaat untuk umat, berikan ucapan yang orang lain merasa nyaman dengan ucapan kita, berikan keputusan yang orang lain nyaman dengan keputusan kita. Bagaimana caranya? Pikiran pasti tentu. Hanya orang yang dewasa dalam berpikir harus seperti itu. Ya. Jangan nuruti ego. Egomu akan menghancurkan dirimu sendiri. Nah, menungso biasanya nek kadung di karep egone gede. Lah iku banyak penyakit yang sulit disembuhkan ketika orang sudah punya ego yang tinggi. Maka itu musibah hati.
musibah ati niku lek duwe rasa hasud karo wong. Hasudnya kita pada orang lain akan gelendeng carang sembarangane katut gara-gara satu hasud kita pada seseorang itu. Itu adalah musibah hati yang terbesar. Ya, tak balik malih. Yang kedua, istiqomah. Yuk, semuanya belajar. Kula bisa belajar istiqomah. Iya, istiqomah ngaji niku piye nggih belajar. Sedaya belajar, semuanya belajar istiqomah. Untuk kita jadi orang yang lebih baik daripada 1000 keramat. Memang tidak ada yang mengalahkan istiqomah. Kita bodoh Bu, tapi istiqomahnya berkahnya nanti dapat dijumpai. Pembelajaran ini hadir, kajian ini hadir, ini berangkat dari istiqomah. Nah, istiqomah ini nanti yang kita rasakan setelah kita pulang dari Indo, Allah mudahkan urusan kita, mudahkan ekonomi kita. Setelah kita pulang dari Formosa menuju Nusa Raya, Allah akan mudah. Itu tanda orang mendapatkan keberkahan ilmu dalam keistiqomahannya. Insya Allah ya. Aduh nggak no kabeh, muka-muka wong iwamit sabar kabeh, wong iwamit istiqomah kabeh. Amin. Rabbal alamin. Teman-teman jangan langkung pangapunten. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin, terima kasih. Saya sampaikan kepada Al-Karam Al-Mujib dan telah memberikan tausiah kita pada sore hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhir khususnya buat abah sekeluarga dan umumnya buat kita semuanya. Jamaah Iwamit UNR. Jamaah rahimakumullah, acara demi acara telah berjalan dengan lancar. Marilah kita syukuri dengan mengucap tahmid bersama-sama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Monggo sarang-sarang kita sempurnakan dengan doa akhir majelis bersama-sama sebelum menghantarkan abah turun ke mimbar. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas, semoga tahun depan kita masih dapat bertemu kembali di Ramadan tahun depan. Amin. 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 Muhammadnya kita hadirkan turun untuk menyampaikannya. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada